Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Logonui.exe merupakan file yang sangat penting bagi Windows ketika teman-teman ingin sign in ke Windows. Terutama kalau misalnya user teman-teman itu ada password, maka kalau misalnya di Windows XP akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana teman-teman akan memasukkan password atau minimal memilih user yang akan masuk ke dalam Windows. Kalau misalnya kita masukkan passwordnya, pasti teman-teman baru bisa masuk ke dalam desktop dari Windows XP-nya. Nah, pertanyaannya adalah, sesuai dengan judul eksperimen kali ini, apakah bisa kalau misalnya logon UI file dari ini, itu kita replace dengan Explorer, dengan Windows Explorer? Apakah jadinya? Berarti kita bisa nge-skip dari pilihan dari si usernya dong. Atau kita bisa nge-skip dari passwordnya dong. Apakah bisa? Nah, sekarang kita akan coba nih. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam desktop, pasti baru seperti ini. Baru teman-teman bisa menggunakan desktopnya. Kalau misalnya tadi tampilannya di tempat tadi, misalnya di sini, maka teman-teman masih belum bisa untuk menggunakan desktopnya. Pasti kekunci, bakal seperti ini. Ini adalah logonui.exe. Teman-teman masukin password, baru bisa masuk ke dalam desktopnya. Itu udah hukumnya. Nah, file tersebut itu ada di sini. Di C, terus ada di Windows, terus ada di Sistem 32, di sebelah sini, dan juga ini nih, logonui.exe. Yang ini nih filenya. Ini adalah file yang sangat penting untuk bisa teman-teman masuk ke dalam desktop. Yaitu adalah teman-teman harus sign in. Seperti itu. Nah, kita akan ganti logon UI ini dengan Explorer. Artinya kita nge-skip dari si logon UI-nya dan langsung masuk ke dalam desktop tanpa perlu login. Apakah benar? Nah, sekarang kita akan coba. Metodenya, caranya adalah seperti ini. Teman-teman menuju ke Run, terus teman-teman menggunakan regedit atau regedit. Nah, sekarang kita oke. Terus teman-teman silakan menuju ke HKLM atau HK Local Machine. Habis itu teman-teman menuju ke software, terus silakan menuju ke Microsoft, terus menuju ke WinNT. Ingat ya, ini hanya khusus untuk Windows XP, karena ini tutorialnya memang hanya ada di Windows XP. Kebetulan alamat registry editornya memang hanya ada di Windows XP gitu. Terus ini current version. Terus habis itu teman-teman cari WinLogon di sebelah sini. Nah, ini dia, WinLogon. Teman-teman langsung klik foldernya, tidak usah di-expand. Terus teman-teman tinggal scroll di bagian sininya. Teman-teman cari namanya adalah UI host. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa lihat ya, value datanya di sini adalah logonui.exe. Jadi, mau nggak mau, ketika PC teman-teman, Windows XP teman-teman ingin masuk ke dalam Windows, ke dalam desktopnya, maka teman-teman akan dihadapi dengan file ini, yaitu tampilan yang tadi. Teman-teman masukin password itu. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi ini, explorer.exe. Kita oke, dan kita restart dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ingat ya, teman-teman, hal ini jangan pernah lakukan di PC asli. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows XP ya. Tapi kayaknya udah nggak akan ada yang gunain Windows XP sih untuk tahun sekarang ya. Tapi tetap, ini tidak bisa di recovery sebenarnya ya. Jadi agak-agak susah gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman ada bootable yang lain. Itu mungkin bisa. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk restart. Dan apa yang akan terjadi? PC saya sudah menggunakan password ya. Tadi teman-teman sudah lihat ya. Di sini menggunakan password. Apakah nanti kita diminta password atau tidak? Sekarang kita coba untuk restart dulu. Oke. Lihat nih teman-teman. Di restart pun tidak bisa. Nih, lihat lagi. Di restart nggak bisa. Loh, kenapa nih? Kita coba turn off nih. Tetap tidak bisa. Loh, kenapa? Ya, karena ketika kita ingin restart, itu harus masuk dulu ke logon UI-nya. Jadi, mau nggak mau, kita harus menggunakan metode ini nih. Ya, jadi metodenya adalah kita restart paksa. Teman-teman harus kita restart paksa di sini ya. Kita restart guys, terus kita restart paksa, baru bisa. Nih, di sini juga bahkan restart paksa pun tidak bisa nih. Bahkan ini emang tidak bisa tuh. Kita coba untuk restart lagi. Apa yang akan terjadi? Nah, baru bisa. Nah, booting normal ya. Windows XP di sini masih normal. Sekarang kita akan lihat nih. Ya, teman-teman lihat nih. Harusnya, kalau misalnya teman-teman tadi habis booting, itu langsung menuju ke
tampilan tadi. Tapi di sini tiba-tiba kita masuk ke dalam desktop yang tidak diduga-duga gitu. Nama usernya adalah sistem. Padahal tadi saya memberi nama usernya adalah Windows, bukan sistem. Ya, namanya Windows ya, yang netral aja gitu. Dan tiba-tiba ada gini nih, garis miring status. Windows cannot find garis miring status gitu. Yang di sini artinya kok ada error nih. Dan wallpapernya hitam. Kebetulan kalau di saya di sini memang hitam. Kita coba properties nggak bisa. Run dll32.exe itu tidak ada filenya. Tuh. Padahal kita kalau misalnya masuk ke dalam desktop biasa ini bisa. Tapi ini kenapa tiba-tiba nggak bisa? Klik kanan bisa refresh. Kita coba buka My Computer. Bahkan di sini tombol dari si shutdown atau turn off komputernya nggak ada. Hanya ada log off saja. Loh, ini kenapa nih? Kita coba buka komputer. Oke, semuanya normal nih. Buka ini semuanya, sample pictures, ini bisa semua. Tapi, bisa nggak filenya dibuka? Oke, saya sudah klik, saya enter, tidak bisa sama sekali dibuka. Ya, karena kenapa? Karena kita sebenarnya masih belum masuk ke dalam desktopnya. Jadi, makanya kenapa di sini nggak bisa nih. Mau diklik apapun nggak bisa. Jadi yang hanya kita bisa lakukan di sini hanyalah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh Windows Explorer. Udah, itu aja. Teman-teman mau buka recycle bin di sini misalnya, buka bisa. Kalau yang berhubungan dengan Windows Explorer semuanya bisa. Di sini My Computer, terus teman-teman misalnya buka control panel pun bisa karena control panel masih bagian dari Windows Explorer. Tuh, buka ini masih bisa. Folder option nggak bisa. Tiba-tiba langsung ke close. Buka display, menunya juga nggak bisa. Run DLL32, hilang. Taskbar and start menu settings juga tidak bisa. Tiba-tiba hilang semuanya di sini. Tidak bisa sama sekali nih. Gitu. Tiba-tiba langsung kita tidak bisa close lagi tuh. Bahkan ada beberapa error. Help and support, nggak bisa juga. Katanya tidak ada shortcut di sini. Terus kalau misalnya kita coba buka aplikasi deh. Kita coba buka Microsoft Paint. Tidak bisa juga. MS Paint katanya nggak ada. Not enough quota. Loh, kenapa ini not enough quota? Ya, karena fungsi-fungsi atau sistem-sistem yang harusnya dipakai di dalam desktop untuk membuka aplikasi yang lain tidak berjalan. Gitu. Nih, kita mau buka Task Manager saja, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Gitu. Sama sekali tidak bisa. Karena alasan itu, salah satunya. Jadi, beberapa sistem atau beberapa part gitu, service-service dari si Windows itu tidak berjalan karena memang si desktopnya ini masih belum bisa dibuka. Ini nama usernya saja udah beda tuh. Kita buka ke sini aja nggak bisa semuanya. Terus kita coba, kalau misalnya kita coba buka ini, My Computer, juga nggak bisa. Terus kita coba buka apa lagi? Print and Fax, jadi begini tampilannya. Tidak bisa semuanya. Dan semuanya tidak bisa lagi. Properties tidak bisa. Kita buat file baru saja, folder. Tuh, tidak muncul apa-apa di sini. Ya, kita coba lihat di sini. Tuh, tidak muncul apa-apa. Kita coba close lagi. Kita buka new shortcut, nggak bisa. Tuh, langsung tiba-tiba error di sini, nggak bisa. Terus kita buat teks dokumen, nggak ada. Nggak terjadi apa-apa semuanya. Semuanya error. Jadi walaupun ini bisa kayaknya di bypass, log on UI-nya kita coba ganti Explorer, tetap tidak akan bisa seperti ini. Kita coba log off dulu, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kayak gini. Bener-bener sama sekali nggak bisa. Kalau buka command prompt, kira-kira bisa nggak? Nah, sekarang kita akan coba dulu buka command prompt. Di sini, oke, command prompt pun tidak bisa dibuka sama sekali. Seperti itu. Jadi, teman-teman mau matiin pun nggak bisa di sini. Teman-teman mau buka volume di sini atau apapun itu, ini di sini nggak bisa semua. Semuanya nggak bisa. Oke, kita refresh, tiba-tiba langsung ada nih. New folder. Ini ternyata bisa kalau kita mau buat folder baru nih. Kita buat folder baru ternyata bisa. Tapi harus di-refresh dulu, baru ada nih. Teks dokumen, notepad pun tidak bisa dibuka. Seperti itu. Nah, mau nggak mau, kita memang harus restart paksa lagi. Ini memang nggak ada cara lain. Kita restart paksa, coba. Kita coba yes, oke, dan apakah restart di sini? Sepertinya tidak restart ya. Sekarang kita coba untuk restart lagi, sekali lagi, dan oke, baru ke restart. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ini, oke. Ini masuk langsung, dan udah, langsung masuk ke desktop, tanpa perlu apapun, basa-basi, dan langsung ke desktop. Jawabannya sama sekali tidak bisa. Jadi, seperti itulah ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu, kayak gimana caranya bypass? Caranya adalah seperti ini. Tapi, sekali lagi, sistem keamanan Windows tidak segampang itu untuk bisa dibobol. Jadi, makanya kenapa? Ya,
dibuat kayak gini pun tetap tidak akan bisa. Ini sistemnya sudah ini. Dan teman-teman mau cara memperbaikinya gimana? Kalau misalnya teman-teman ada yang berpikir coba ke save mode. Ingat, save mode juga membutuhkan logon UI. Hasilnya pasti bakal tetap sama seperti ini. Ya, jadi teman-teman harus tetap hati-hati. Dan cara memperbaikinya adalah teman-teman harus mengubah registry yang tadi itu ke semula. Udah, itu aja solusinya. Seperti itu. Jadi selain install ulang, solusinya adalah hanya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi bagaimana teman-teman tidak bisa bypass dari si desktop ya, tanpa perlu sign in, itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman tetap harus sign in seperti semula. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah atau keliru, atau ada kritik, ada saran, atau ada apapun, tulis saja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, karena saya bukan ahli dari segalanya. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time!